Mampukah pemerintah mengantisipasi kebijakan politik yang sedang terjadi saat ini, sehingga banyak sekali kritik. Kedua calon presiden ini diyakini mau untuk meneruskan program kerja yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi, sehingga legasi Pak Jokowi itu memang betul akan terjadi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Mister Puisi. Tepuk tangan. Nah, kembali lagi kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mister Puisi. Nah, kali ini seperti biasa kita masih di dalam perkembangan politik di Indonesia. Tapi sebelum itu, teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Karena dengan hal tersebut kalian bisa membantu channel Mister Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Nah, seperti biasa saya sudah sebutkan juga bahwa hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mister Puisi. Nah, Mister Puisi, kita akan tetap berada di pembahasan perkembangan politik nih Mister Puisi. Bagaimana? Baik, memang ya sampai menjelang pemilu kita harus membahas mengenai politik yang sedang memanas. Iya. Tapi kelihatannya politik identitas sepertinya sudah senyap, sudah tidak ada lagi. Tetapi sekarang masalah-masalah mengenai bagaimana kebijakan pemerintah. Mampukah pemerintah mengantisipasi kebijakan politik yang sedang terjadi saat ini, sehingga banyak sekali kritik baik oleh koalisi perubahan maupun juga oleh pengamat politik, sehingga perlu kiranya pemerintah untuk lebih jeli lagi menilai kinerja semua komponen yang ada di dalam kabinet saat ini, kemudian juga komponen masalah hukum baik di MK, kepolisian, dan maupun di kejaksaan, sehingga terjadi transparansi semua apa yang akan diputuskan oleh yang berwenang nantinya, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh masyarakat. Bila perlu, pemerintah sendiri harus memberikan arahan kepada semua kabinet maupun semua organisasi yang di bawah kepemimpinan ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, dan transparan. Gitu loh. Untuk itu, marilah kembali kita akan membicarakan masalah-masalah politik, di mana saya ingin tahu hari ini judulnya apa sih? Oke, nah Mister Puisi, jadi kita kemarin sudah sempat membahas mengenai Bapak Yusuf Kala yang mengendorse Bapak Anies Baswedan, karena kita juga sudah membahas bahwa kedekatan dari kedua tokoh ini juga sudah terjalin cukup lama begitu. Dan saat ini judul yang akan kita bahas adalah, betulkah Bapak Prabowo dan Pak Ganjar ada efek Pak Jokowi dan juga Pak Anies itu ada efek dari Bapak Yusuf Kala sendiri itu dalam menuju pemilu tahun 2024. Nah, di sini seperti yang kita lihat Mister Puisi, dan masyarakat pun juga banyak yang telah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada Bapak Jokowi, karena banyak sekali pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan Bapak Jokowi dan sudah berhasil seperti itu. Namun dalam perjalanan politik kali ini untuk menuju pemilu, itu banyak sekali gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi, itu seperti mengisyaratkan mendukung Bapak Ganjar dan Bapak Prabowo. Nah, hal tersebut kenapa Mister Puisi bisa terjadi bahwa adanya gerak-gerik tersebut gitu? Ya, sebagai seorang presiden yang kinerjanya cukup baik, cukup bagus, kerja keras, sehingga Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan hasil-hasil karya, terutama hasil karya di bidang infrastruktur yang sangat masif di negeri ini, sehingga kepuasan masyarakat terhadap Bapak Presiden itu sendiri cukuplah
Samping itu, Bapak Presiden itu ingin meninggalkan legacy di dalam perjuangannya yang telah membangun Indonesia ini sehingga menjadi negara yang cukup bagus. Tidak mudah terkena resesi, walaupun saat ini resesi dunia telah melanda. Yeah. Namun mulai perjuangan Bapak Presiden mulai bagaimana menanggulangi COVID, kemudian menanggulangi bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terlalu turun drastis, walaupun di luar negeri terjadi resesi yang luar biasa. Yeah. Nah, untuk itulah wajar saja kalau Bapak Jokowi itu ingin memberi isyarat kepada calon presiden yang memungkinkan untuk meneruskan program kerja yang telah dibuat oleh Pak Jokowi, terutama untuk pembangunan IKN. Yeah. Nah, program-program kerja ini kalau kita lihat dalam orasi ataupun dengan pertemuan-pertemuan yang dia lakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo, dia juga mengisyaratkan bahwa apabila akan menjadi presiden, dia ingin meneruskan semua pembangunan yang telah dijalankan oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Yeah. Nah, itulah yang menyebabkan isyarat-isyarat ini sepertinya diberikan oleh Pak Jokowi untuk Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu sendiri. Kita lihat dari awal udah kita tahu pada waktu itu di Jawa Tengah, kenapa seorang menteri pertahanan diajak ke tengah sawah di Jawa Tengah? Kalau misalnya Pak Jokowi mengajak hanya gubernur Jawa Tengah itu memang masuk akal. Yeah. Nah, pada saat itu kita lihat Pak Jokowi membawa kedua calon presiden ini berbincang-bincang di tengah persawahan. Nah, kemudian yang sangat jelas sekali terlihat saat Pak Prabowo juga diajak untuk menanam mangrove. Okay. Walaupun pada waktu itu yang menanam mangrove adalah TNI. Yeah. Nah, itulah terlihatlah isyarat-isyarat yang justru lebih banyak diberikan kepada Bapak Prabowo itu sendiri. Kita lihat waktu musra yang dikatakan musyawarah rakyat Indonesia, di situ gestur tubuh Pak Prabowo dalam memberikan orasinya udah jelas ditujukan untuk pemimpin-pemimpin yang kuat dan berani. Yeah. Kemungkinan orang bisa menginterpretasikan ini bahwa Pak Jokowi sendiri. Yeah. Nah, itulah yang menyebabkan isyarat ini diberikan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar. Yeah. Karena apa? Kedua calon presiden ini diyakini mau untuk meneruskan program kerja yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi, sehingga legasi Pak Jokowi itu memang betul akan terjadi. Yeah. Tidak hapus begitu saja. Inilah alasannya utama bahwa Pak Jokowi harus melakukan hal ini. Okay. Mungkin apa yang seperti kita ketahui bahwa demi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oke, nah Mr. Puisi tadi juga sudah mengatakan bahwa isyarat-isyarat ini lebih banyak ditunjukkan kepada Bapak Prabowo, begitu kan ya Mr. Puisi. Lalu kalau dari segi Bapak Ganjarnya sendiri Mr. Puisi, kalau dari berbagai gerak-gerik yang dilakukan, ada beberapa gerak-gerik yang bisa dicocokkan dengan sosok Bapak Ganjar sendiri. Oh, kalau dengan Pak Ganjar sendiri, sesungguhnya sebelum terjadi pergesekan politik ini, isyarat itu sejak lama sebetulnya Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar. Oke. Karena terjadi perjalanan politik yang begitu panjang, sehingga saatnya waktu itu Pak Ganjar ada kerikil-kerikil sedikit, di mana Pak Ganjar itu melarang
pemain sepak bola Israel untuk datang ke Indonesia. Iya, saat U20. Nah sehingga disitulah kelihatannya mulai ada keregangan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu sendiri. Nah karena sesungguhnya ini Pak Ganjar ini adalah seorang tokoh PDI yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Iya. Sehingga terjadilah pergeseran politik dan dikhawatirkan juga bahwa Pak Ganjar itu akan tidak begitu kuat pada saat menuju pertarungan politik untuk menuju pilpres ini, sehingga Pak Jokowi juga mengisyaratkan juga untuk Pak Prabowo itu sendiri. Nah, kalau sudah berbicara mengenai Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar, memang sampai saat ini pun kedua-duanya masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi ya, Mr. Puisi. Nah, tapi dari kedua nama calon ini ada salah satu yang kelihatannya tidak kalah untuk persaingannya gitu, yaitu Bapak Anies sendiri. Nah, Pak Anies ini kan saat ini juga didukung oleh Bapak Yusuf Kala sendiri. Nah, mungkinkah dengan didukungnya oleh Bapak Yusuf ini, apa sebenarnya yang diharapkan atau apa sih dampak yang akan didapatkan oleh Bapak Anies jika didukung oleh Bapak Yusuf Kala gitu? Apakah bisa untuk memenangkan Pilpres tahun 2024 nanti? Pak Yusuf Kala seorang tokoh Golkar. Ya. Di mana Pak Anies sangat dekat. Kalau kita lihat perjalanan pada saat Anies menjadi gubernur DKI, juga mendapat dukungan dari Pak Yusuf Kala. Ya. Bahkan waktu itu Pak Yusuf Kala kadang-kadang sebagai wapres. Nah, udah jelas-jelas mengendorse Pak Anies. Ya. Tetapi saat ini efek Pak Yusuf Kala untuk Pak Anies mungkin saja ada gunanya juga. Karena apa? Karena Pak Yusuf Kala adalah tokoh Golkar, dimana kalau Pak Yusuf Kala itu bisa memberikan efek kepada Pak Anies sendiri, mungkin dari anggota ataupun masyarakat yang bernaung di bawah Partai Golkar itu sendiri. Sehingga mungkin apabila Pak Hartarto sebagai ketua Golkar ini tidak mendukung koalisi perubahan, mungkin dia mendukung Pak Prabowo atau mendukung Pak Ganjar, minimal 10-20% suara Golkar itu bisa didapatkan oleh Pak Anies melalui Pak Yusuf Kala. Nah itulah yang akan terjadi. Kemudian Pak Yusuf Kala pun akan memberikan efek untuk Pak Anies itu sendiri. Berarti memang pengaruhnya sangat banyak ya, Mr. Puisi, yang akan didapatkan oleh Bapak Anies sendiri. Ya, pengaruhnya banyak sekali. Kalau kita lihat aja pada waktu Pak Yusuf Kala berpidato di acara PKS, Yusuf Kala mengkritik semua kebijakan Pak Jokowi saat ini. Kenapa demikian? Karena udah jelas Yusuf Kala tahu bahwa Pak Jokowi cenderung untuk memenangkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah, untuk bisa mengkonter masalah-masalah ini, Pak Yusuf Kala yang dalam ini juga pernah menjadi wakil presiden Pak Jokowi, mengkonter dengan orasi, dengan pidato-pidato politiknya, mengkritik kebijaksanaan dari Pak Jokowi, bidang infrastruktur dan bidang-bidang lainnya. Kemudian juga kita lihat pidato Pak Anies pada saat berorasi mirip sekali dengan kritik-kritik yang diberikan oleh Pak Yusuf Kala itu sendiri. Nah, memang satu kubu kritiknya sama, tetapi kadang-kadang kalau kritik itu tidak menggunakan data-data yang akurat, justru bisa merugikan daripada Pak Anies itu sendiri. Benar. Nah, kalau memang kritiknya misalnya kritiknya sangat akurat, misalnya menyayangkan sekali korupsi di negeri ini makin masif. Kita lihat sekarang Menteri Menko Info itu korupsi yang diduga 8 triliun jumlahnya. Kalau misalnya kemudian Pak Yusuf Kala mengkritik dengan
mengatakan bahwa kenapa KPK itu ketua KPK misalnya diperpanjang, kemudian kenapa ada hal-hal yang terjadi di MK misalnya dan lain-lain. Nah kalau kritiknya sangat positif, mungkin masyarakat akan mendengarkan dan mengikuti. Tetapi kalau kritik-kritiknya misalnya mengenai infrastruktur yang jelas-jelas apa yang dibangun oleh Bapak Jokowi sendiri, infrastruktur sangat masif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik desa, pedalaman maupun masyarakat kota. Sehingga kita lihat perekonomian sekarang cukup bagus gara-gara infrastruktur yang cukup banyak dibangun oleh Pak Jokowi. Kita lihat waktu Lebaran betapa jutaan orang pulang kampung, semua menggunakan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Pak Jokowi saat ini. Oke. Nah, Mas Sarpuisi, kalau berbicara mengenai kedua ini, kalau seperti yang kita tahu, kalau elektabilitas dari Bapak Jokowi kan sudah terbukti, karena masyarakat pun masih memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Bapak Jokowi. Nah, kalau dari Bapak Yusuf Kalla sendiri, apakah elektabilitasnya cukup tinggi, Mr. Puisi, sehingga untuk mengendorse Bapak Anies ini cukup besar sekali pengaruhnya? Sebetulnya untuk Indonesia itu sendiri, Pak Yusuf Kalla kurang banyak dikenal lah. Tetapi untuk masyarakat yang di bawah Golkar itu sendiri, Pak Yusuf Kalla ini cukup terkenal dan banyak orang akan mengikuti apabila Pak Yusuf Kalla mendukung Pak Anies. Itu loh. Jadi kelihatannya memang dengan kritik-kritik yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan, kemudian pidato yang dikumandangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Anies, kelihatannya masyarakat tidak banyak terpengaruh, sehingga tidak mampu menurunkan rating Pak Jokowi saat ini yang masih kurang lebih 80% ke atas. Nah itu yang sangat kita lihat dan sangat kita amati di dalam percarautan politik di negeri ini. Itu yang dapat kita amati semuanya. Wah, itu sudah banyak ya Mr. Puisi selalu membahas perkembangan, bahkan kemarin kita membahas Pak Yusuf Kalla yang mengendorse Pak Anies, dan sekarang kita sandingkan antara Bapak Jokowi yang sampai saat ini menunjukkan gerak-gerik untuk mendukung antara Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar, kemudian disandingkan dengan antara Bapak Yusuf Kalla yang mendukung Pak Anies begitu. Wah, memang perkembangan politik benar-benar sangat luar biasa ya Mr. Puisi. Tapi sayang memang ya, semua apa yang telah direncanakan oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan itu, di mana banyak juga simpati yang telah diberikan masyarakat untuk Pak Anies sendiri. Tetapi sayang, yang mengusung Pak Anies adalah Partai Nasdem itu sendiri. Menterinya diduga terkena kasus korupsi untuk menara BTS 4G itu sendiri. Sehingga ini pasti, yakinlah, suara Partai Nasdem ini akan tergerus ke bawah. Coba kita lihat dulu sebelum Pak SBY itu berhenti dari jabatannya 10 tahun. Sebelumnya bayangkan saja, Partai Demokrat itu kepercayaan masyarakat mencapai 22% kalau tidak salah. Tetapi pada saat ada kejadian masalah-masalah korupsi di tubuh Partai Demokrat itu sendiri, banyak menterinya yang dipenjara, langsung itu Demokrat langsung turun, terjun langsung ke bawah. Nah inilah sangat peka sekali masyarakat itu sesungguhnya sangat anti dengan korupsi. Karena apa? Korupsi itu betul-betul adalah sesuatu kejadian yang sangat dibenci oleh masyarakat saat ini. Lebih-lebih di Kementerian Minfo ini, coba dari anggaran 10 triliun konon diduga dikorupsi 8 triliun. Dibawa kemana uangnya? Kan
cuma mungkin selama 2 tahun bagaimana pengelolaan negara ini. Nah, itu yang juga merupakan kesalahan daripada pemerintah saat ini, membiarkan tanpa pengawasan yang ketat. Tetapi tidak banyak sebetulnya menteri-menteri yang berani ya, diduga korupsi sampai 80% dari nilai proyek. Yeah. Nah, itu yang sangat betul-betul menjadi perhatian masyarakat saat ini, dan ini yang membuat Pak Anies juga kasihan juga pada dampaknya. Karena partai yang mengusung itu terkena musibah. Iya. Oke, ya benar sekali ya Mr. Puisi, karena saat pemilu semakin dekat, semakin banyak permasalahan yang akan dijadikan sebuah alasan untuk turunnya elektabilitas, begitu ya Mr. Puisi, karena adanya seperti korupsi tadi juga ada kemungkinan masyarakat juga jadinya kurang kepercayaan ya Mr. Puisi terhadap Bapak Anies itu sendiri, begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan kita sudah banyak sekali membahas mengenai hal-hal politik. Tapi jangan khawatir, karena channel Mr. Puisi tidak akan hanya membahas mengenai politik, tapi nantinya kita akan membahas mengenai pariwisata, seni, dan budaya, bahkan ekonomi khususnya di Indonesia. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.